Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu pada materi bumi, massa, medan magnet, atmosfer bumi, dan keseimbangan di bumi. Pada mata kuliah Islam dan Sains yang diampu oleh Ibu dosen Mar'atus Sholihah, SPDI MPD. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Dwi Nikmatus Sholihah, NIM 12204193063, dan rekan saya Muhammad Sultan Arif Zamzami, NIM 12204193075. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu bumi. Bumi adalah suatu planet dataran, yang artinya bahwa bumi tersusun dari batuan, bukan tersusun dari gas berukuran raksasa seperti planet Jupiter. Bumi merupakan planet dataran yang terbesar keempat dari planet-planet dataran yang ada, baik dari segi ukuran maupun dari segi masanya. Dalil mengenai penciptaan bumi telah disebutkan di dalam Al-Quran. Quran Surat Al-A'raf ayat 54 dan Quran Surat Al-An'am ayat pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 54 yang artinya, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutup malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Dan juga Allah berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat pertama, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang, namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Quran Surat Al-An'am ayat 1. Selanjutnya yaitu bentuk bumi. Bentuk dari planet bumi sesungguhnya tidaklah berbentuk seperti bola yang bulat sempurna, melainkan agak sedikit lonjong dan berbentuk oval, di mana lengkungan bumi yang berada di sepanjang kutub utara dan kutub selatan hampir mendatar seperti halnya yang ada di sekitar ekuator. Ada juga disebutkan dalam Al-Quran bentuk bumi, yaitu bumi sejak dahulu kala memiliki bentuk bulat seperti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran juga dijelaskan firman-Nya mengenai bentuk bumi menurut Islam, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 41 yang artinya, dan apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang yang ingkar kepada Allah, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya. Dan Allah menetapkan hukum menurut kehendak-Nya, tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Dia maha cepat perhitungannya. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 41. Nah, di sini dijelaskan bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang yang ingkar kepada Allah dan kami mengurangi daerah-daerah tersebut sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya. Jadi bumi itu didatangi, dan ketika ada orang-orang yang ingkar, kami mengurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit. Gitu. Jadi bentuk bumi itu berubah. Bentuk bumi sedikit demi sedikit dikurangi begitu. Selanjutnya bukti bentuk bumi menurut Islam. Bentuk bumi menurut Islam telah dinyatakan sebagai bulat yang didukung dari beberapa bentuk fisik seperti
seperti pergantian siang, malam, bumi berotasi, dan lain-lain. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah pada Al-Quran surat Az-Zumar ayat 5 dan An-Naml ayat 88. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 5 yang artinya Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam dan menunjukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan menurut waktu dan ditentukan. Ingatlah, Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Allah juga berfirman dalam Quran surat An-Naml ayat 88 yang artinya, dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh Dia Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat An-Naml ayat 88. Selanjutnya yaitu masa. Masa berasal dari bahasa Yunani, yaitu suatu sifat fisika dari suatu benda yang dipakai untuk menjelaskan berbagai perilaku objek yang terpantau. Dalam kebaikan sehari-hari, masa biasanya disinonimkan dengan berat. Namun menurut pemahaman ilmiah modern, berat suatu objek diakibatkan oleh interaksi massa dengan medan gravitasi. Konsep modern massa diperkenalkan oleh Sir Isaac Newton pada tahun 1642 sampai 1727 dalam penjelasan gravitasi dan inersia yang dikembangkannya. Sebelumnya, berbagai fenomena gravitasi dan inersia dipandang untuk dua hal yang selisih dan tidak mengadakan komunikasi. Namun Isaac Newton menggabungkan dua fenomena ini dan berargumen bahwa kesemuaan fenomena ini diakibatkan oleh keberadaan massa. Selanjutnya, medan magnet bumi. Medan magnet bumi adalah suatu bentuk ketidakteraturan dari suatu magnet dua kutub, di mana letak dari kutub magnet tersebut berdekatan dengan kutub-kutub geografis bumi. Kuat medan magnet bumi yang terdapat di ekuator adalah 3,05 kali 10 sampai 5T dengan momen magnet kutub-kutubnya secara global sebesar 7,91 kali 1015 T meter kubik, di mana dijelaskan dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 32 yang artinya, dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah, itu matahari, bumi, matahari, bulan, awan, dan lain-lain. Quran surat Al-Anbiya ayat 32. Dalam ayat ini Allah mengarahkan perhatian manusia kepada benda-benda langit yang diciptakannya sedemikian hingga rupa sehingga masing-masing berjalan dan beredar dengan teratur tanpa jatuh berguguran atau bertabrakan satu sama lain, dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Jika melihat dari fungsi atap sebagaimana hanya atap rumah yang melindungi rumah, maka salah satu pelindung bumi adalah magnetosfer. Oleh sebab itu, bumi merupakan sebuah planet yang selain dilindungi oleh atmosfer, bumi juga dilindungi oleh sebuah magnetosfer. Yang melindungi magnet bumi ini
membentang hingga 18.000 km dari bumi yang melindungi bola ini dari energi mematikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Sultan Arif Zamzami. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu atmosfer. Atmosfer berasal dari bahasa Yunani, yakni atmos yang berarti uap, udara atau gas, serta spaira yang berartikan selimut. Jadi atmosfer tersebut dapat diartikan sebagai lapisan gas yang berada di suatu planet, termasuk juga bumi. Di bumi, atmosfer tersebut terdapat dari ketinggian 0 km dari permukaan tanah sampai dengan sekitar 560 km dari atas permukaan bumi. Lapisan-lapisan atmosfer. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa langit itu ada 7. Bukan suatu kebetulan, pernyataan ini sama dengan apa yang ditemukan oleh para ilmuwan, karena sudah ketetapan bahwa Allah yang menggerakkan agar para ilmuwan menemukan penemuan tersebut. Keberadaan lapisan atmosfer dijelaskan dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 29 dan surat Fussilat ayat 11-12. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya, dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Tsumma stawa ila as-samaa'i wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karha qalata atayna ta'i'in. Kemudian dia menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa, dan pada setiap langit dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi kami hiasi dengan bintang-bintang, dan kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dari 2 ayat tersebut, kata langit disebutkan berulang-ulang mengacu pada langit bumi dan juga keseluruhan alam semesta. Dengan makna ini sudah jelas bahwa langit bumi atau atmosfer bumi terdiri dari 7 lapis. Atmosfer bumi terdiri dari 7 lapisan. Setiap lapisan berbeda-beda, tersusun secara berlapis dan saling bertumpukan satu di atas yang lainnya. Lapisan-lapisan atmosfer berbeda dalam ciri-ciri fisik, seperti tekanan dan jenis gasnya. 7 lapisan tersebut antara lain: pertama, troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, ionosfer, lapisan ozon, dan yang paling luar adalah eksosfer. Fungsi atmosfer.
Beberapa fungsi atmosfer antara lain, yang pertama melindungi bumi agar suhu bumi tetap stabil dan menjaga agar cuaca dan kelembapan udara di bumi juga tetap stabil. Kedua, menyeimbangkan keadaan di dalam maupun di luar bumi. Ketiga, mengurangi rasa panas yang diberikan langsung oleh cahaya matahari. 4. Melindungi bumi dari serangan meteor-meteor atau benda-benda luar angkasa. Kelima, menjaga agar gravitasi bumi tetap stabil. Manfaat atmosfer. Yang pertama ada melindungi bumi dari paparan radiasi sinar ultraviolet dengan lapisan ozon. Sinar ultraviolet sangat berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Kedua, melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang jatuh akibat gaya gravitasi bumi. Ketiga, atmosfer juga menjadi media cuaca yang bisa memengaruhi hujan, badai, angin, salju, awan, dan lain sebagainya. 4. Memiliki kandungan berbagai macam gas yang dibutuhkan oleh manusia, tumbuhan, dan juga hewan untuk bernapas dan kebutuhan lainnya seperti oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Selanjutnya, keseimbangan penciptaan alam semesta. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 49, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Dan juga surat Al-Furqan ayat 2. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqal kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Jadi kedua ayat tersebut menunjukkan bahwasanya Allah berkuasa dalam menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat, teliti, dan penuh hikmah, sehingga terciptanya keseimbangan di alam semesta ini yang sempurna. Keseimbangan diambil dari kata imbang yang bermakna ketimbang, berat, ukuran, derajat, dan sebagainya. Sedangkan keseimbangan memiliki makna suatu keadaan yang berimbang. Dalam Al-Quran tidak hanya mengungkapkan bahwa Tuhan berkuasa menciptakan alam semesta, akan tetapi memeliharanya dengan keseimbangan untuk semua ciptaannya. Keseimbangan yang ada di alam sekitar. Alam merupakan lapangan tujuan di mana segala sesuatu memenuhi suatu tujuan, dan dengan cara demikian memberikan sumbangan bagi sejaraan dan keseimbangan segalanya. Dari sebutir batu kerikil yang bernyawa di lembah, Bima Sakti dengan matahari-mataharinya, pohon-pohon raksasa, ikan paus dan gajah, dan segala sesuatu yang ada melalui kelahiran dan pertumbuhannya, kehidupan dan kematiannya, memenuhi suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan yang perlu bagi makhluk-makhluk lainnya. Semua makhluk adalah saling bergantung dan semua ciptaan berjalan lancar karena adanya keselarasan yang sempurna antara bagian-bagiannya untuk segala sesuatu. Ayat-ayat yang mengajak manusia untuk memikirkan nikmat-nikmat Tuhan kepada ciptaannya yang baik sekali untuk dihadapkan dengan sains modern. Dalam ayat-ayat penciptaan alam semesta, di mana Sang Maha Pencipta memberikan petunjuk bahwasanya segala sesuatu itu telah Dia ciptakan menurut ukurannya, sehingga tidak ada ketidakstabilan di dalamnya. Baik, terima kasih. Mungkin cukup itu dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.